Oke, kita lanjut part 2 ya. Apakah Acha bisa lolos dari penjahat? Tonton terus ih. Pada hari ke-10, Acha dibawa ke sebuah ruangan besar. Ruangan itu gelap, dan terdapat beberapa tali tergantung dari langit-langit. Di sanalah para penculik mulai memilih anak-anak yang akan dijual. Ketika salah satu penculik mendekatinya, Acha melihat tali panjang tergantung di atas. Dengan cepat, ia melompat dan menarik tali itu sekuat tenaga. Sebuah benda berat, kemungkinan lampu atau balok, jatuh dan mengenai penculik itu hingga terjatuh pingsan. Kesempatan itu tak disia-siakan. Acha mengambil kunci dari kantong penculik itu, lalu membuka pintu-pintu sel dan membebaskan teman-temannya. Mereka semua mulai berlari menuju tangga darurat, namun di lantai atas mereka mendapati para penjaga berkumpul. Acha menyuruh teman-temannya bersembunyi, sementara dia sendiri menyelinap, mengendap-endap di balik meja dan dinding. Tapi saat ia hampir sampai di pintu keluar, salah satu penjaga melihatnya dan mulai mengejar. Dengan cepat, Acha berlari dan bersembunyi di bawah tangga. Di situ, ia menemukan sebuah kunci besar tergantung di saku penjaga yang tertidur. Dengan nekat dan hati-hati, ia mengambil kunci itu, lalu diam-diam membuka pintu utama dan berlari sekencang mungkin keluar bangunan. Dengan napas terengah dan kaki yang lelah, Acha berhasil mencapai kantor polisi di kota kecil terdekat. Ia menangis sambil menceritakan semuanya, tempat mereka dikurung, jumlah anak-anak, dan bagaimana penculik beraksi. Polisi pun segera bergerak cepat, dan dalam waktu 1 jam, tempat itu berhasil digerebek dan semua anak-anak diselamatkan. Para penculik ditangkap. Bunker itu akhirnya dibongkar dan dijadikan tempat peringatan agar hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Ketika berita itu tersebar, orang tua Acha segera datang ke kantor polisi. Sang ibu memeluk Acha erat-erat sambil menangis. Ayahnya yang baru tiba dari pelabuhan pun tak kuasa menahan air mata. Kakaknya langsung memeluk Acha tanpa berkata apapun, hanya menangis bahagia karena adiknya selamat. Berita tentang keberanian Acha menyebar luas. Wartawan datang ke desa Simboro, dan masyarakat desa menyambut Acha bak pahlawan kecil. Pemerintah setempat memberi penghargaan kepada Acha, dan sekolah di kampungnya bahkan memasang gambar Acha di dinding sebagai simbol keberanian, kecerdasan, dan kepedulian. Warga desa selalu menceritakan kisah Acha kepada anak-anak lain sebagai teladan. Mereka tidak hanya bangga karena Acha berhasil selamat, tapi karena ia memilih untuk berani, berpikir cerdas, dan menyelamatkan banyak nyawa. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Pesan moral dari kisah ini: keberanian tidak mengenal usia. Bahkan anak sekecil Acha bisa melakukan hal besar bila memiliki hati yang kuat. Kepedulian terhadap sesama adalah bentuk kemuliaan. Acha tidak hanya menyelamatkan diri, tapi juga teman-temannya. Pantang menyerah di tengah ketakutan adalah bentuk kekuatan sejati. Orang tua harus selalu menjaga dan mendampingi anak-anak mereka. Dunia di luar bisa berbahaya, dan kewaspadaan adalah perlindungan pertama.